Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dinatin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua untuk bisa menonton video saya pada kali ini. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ulfa Isni Kurnia, MPDT, sebagai dosen pengampu, dan di sini saya akan mempresentasikan video pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir atau proyek akhir dari mata kuliah teknologi pembelajaran. Selamat menyaksikan. Dadah. Sebelumnya mohon maaf Ibu, saya menggunakan laptop untuk menjelaskan ini ya Bu. Jadi saya menggunakan teknologi pembelajarannya yaitu teknologi BIPTES untuk siswa sekolah. Nah, apa itu BIPTES sendiri? BIPTES sendiri yaitu metode standar yang digunakan untuk mengukur daya tahan jantung dan paru-paru seseorang dan tingkat aerobik seseorang. Dan hasil dari BIPTES ini bisa mengukur VO2 max dari daya tahan tubuh seseorang itu sendiri. Kemudian slide berikutnya yaitu ada mengapa disebut teknologi. Yang pertama yaitu presisi akustik. Nah, BIPTES ini menggunakan gelombang audio dengan jeda waktu matematis yang akurat untuk memandu kecepatan lari siswa secara masing-masing. Jadi siswa itu tahu tingkat daya tahan tubuhnya seberapa menggunakan BIPTES ini. Yang kedua ada algoritma VO2 max. Nah, hasil dari lari itu level kita bisa menghitung batas maksimal VO2 max itu kita seberapa. Kemudian yang itu integrasi digital. Nah, sekarang BIPTES ini sudah dipermudah ya, karena bisa menggunakan smartphone, YouTube, audio itu udah dimudahkan. Kemudian ada penerapan praktis di sekolah. Kenapa diterapkan di sekolah? Karena yang pertama itu adalah sangat efisien. Nah, jadi guru tuh semisal muridnya banyak, itu tes ini tuh bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi mengefisiensikan waktu. Jadi tidak lama. Jadi penerapan pembelajarannya itu cepat. Jadi sekali pemberangkatan itu bisa 10 sampai 15 orangan. Kemudian minim peralatannya hanya butuh beberapa peralatan. Yang pertama lintasan lari sepanjang 20 meter dan kun sebagai tanda untuk kita lari. Kemudian yang ketiga ada audio itu bisa digunakan menggunakan audio dan speaker, menggunakan laptop, HP, YouTube, itu kita bisa mengaksesnya, dan sekarang bisa menggunakan aplikasi juga ya. Kemudian sistematis dan aman. Jadi kenapa aman? Karena ini kan kita pembelajarannya bisa diterapkan di SD, SMP, dan SMA. Kenapa? Karena ini buat pemula aman, karena memang penerapan BIPTES ini dia larinya itu dari tingkatan yang rendah. Jadi level 1 itu kita pelan, kemudian dengan seiring berjalannya level itu, jadi satu level itu ada beberapa shuttle. Jadi semisal level 1 bisa sampai level 8 sampai level berikutnya. Jadi memang di setiap levelnya nanti kita lari itu bertahap. Jadi nggak tiba-tiba jadi cepat langsung itu enggak. Jadi bertahap, tingkatannya itu bertahap dari rendah, sedang, dan tinggi. Itu sesuai dengan level dan shuttle-nya. Jadi itu aman banget buat pemula. Jadi nggak tiba-tiba jus lari gitu. Kemudian nah, ini norma kebugaran siswa SMP dan SMA. Ini ada beberapa kategori kebugaran ya, level-levelnya. Jadi level kesehatan yang dibilang sangat baik itu di level 9 ke atas itu buat putra ya, Kemudian kalau buat perempuan itu level 7 ke atas itu udah sangat baik buat siswa SMP atau SMA. Kemudian yang dikatakan baik, cukup baik, good itu level 7 sampai level 8 untuk laki-laki. Kemudian untuk
perempuan itu level 5 sampai level 6, dan dibilang cukup itu untuk laki-laki 5 sampai 6, dan ke perempuan itu cukup 3 sampai level 4. Kemudian yang dibilang kurang itu di bawah 5 bagi laki-laki dan di bawah 3 bagi perempuan. Kemudian tips kesehatan dan keselamatan pengujian, pemeriksaan kesehatan awal, semisal muridnya itu siswanya sehat atau tidak, ditanya sebelum melakukan tes tersebut. Kemudian wajib melakukan warming up atau pemanasan agar tidak terjadinya cedera atau kesalahan-kesalahan yang tadi, misal kesleo atau terjadi cedera yang lainnya. Kemudian menggunakan keselamatan yang proper, yaitu menggunakan sepatu yang baik dan benar. Gimana sih cara kerja bib test? Nah, bib test itu dia pertama itu dia menggunakan gelombang suara. Ketika ada suara bip, oke, saya kasih tahu beberapa contoh suara bip test ya. Lalu saya akan mencontohkan beberapa suara bip test seperti ini. Start level 1, 1. Level 1, 2. Nah, itu tadi contohnya. Setiap bip itu siswa mulai lari dari seberang. Dari ini aku contohkan, misal ini lapangannya. Ini lintasan. Nah, siswa dari sini mulai bip itu dia berlari sampai ke seberang sini sebelum bunyi bip kedua. Setelah bunyi bip kedua, siswa berlari ke sini lagi. Itu dihitung menjadi shuttle 2. Yang pertama kan tadi mulai dari sini, bip ke sini, itu shuttle 1. Kemudian bip, saya kembali lagi shuttle 2 itu. Nah, kemudian itu kan di level 1 sampai level 8, berarti dia berbolak-balik selama 8 kali sepanjang 20 meter ini, dari panjang lapangan ini. Itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, setiap levelnya itu mempunyai kecepatan yang berbeda-beda. Semakin tinggi levelnya, semakin cepat kita berlari juga. Kemudian jika siswa terlambat untuk sampai di sini seberang, itu dia nanti dikasih 2 kali kesempatan, 2 kali kesempatan untuk mencoba lari sampai sini lagi, seberang lagi dari jarak 20 meter itu. Jika sudah lewat dari 2 kali dia tidak sampai kepada seberang sini, itu berarti dia sudah selesai tingkat kemampuan aerobiknya, sudah sampai di sini, sampai selesai itu. Pokoknya dari dia kalau udah nggak kuat, sudah dikasih 2 kali kesempatan untuk melakukan bip test itu, dia dinyatakan sudah selesai. Berarti tingkat kemampuannya seperti itu. Nah, hasil dari dia selesai bip test itu bisa dijadikan dari VO2 max-nya. Ditentukan berdasarkan level terakhir yang dicapai siswa tersebut. Misal dia sampai level 5 shuttle 6. Nah, itu dibilang cukup kan, yang tadi cukup untuk cewek. Kenapa menyenangkan? Karena dia tuh kayak punya target personal gitu loh sendiri. Jadi semisal kalau kita hari ini pertama, misal first test ya, pertama itu dari pembelajaran itu kita misal udah dapat level 5 nih, berarti nanti kalau misal di akhir pembelajaran kita ada tes lagi, saya harus sampai level 6 atau level 7. Nah, dia punya targetnya sendiri. Itu tingkat serunya sih menurut saya juga, menurut pengalaman saya sendiri juga. Nah, bip test ini juga bisa dijadikan bahan evaluasi belajar. Kenapa? Dari pre-test awal itu dan pre-test akhir. Semisal siswa dapat memahami grafik peningkatan kebugaran dia sendiri. Jadi dia tahu dari awal dia misal pemulai pembelajaran nih, awal semester kita melakukan pre-test yang pertama. Misal hasilnya dia kurang baik, berarti kan dia punya motivasi nih buat
nanti post tesnya yang terakhir gimana latihannya, tingkat kebugarannya, daya tahan jantung dan paru-parunya itu seperti apa, itu dia bisa mengukur sendiri. Jadi itu di titik menyenangkannya di situ. Jadi itu mempermudah siswa, sebenarnya itu teknologi yang mudah mempermudah siswa untuk belajarnya. Jadi siswa itu nggak repot-repot harus mikirin ini, mikirin itu. Jadi bagi guru juga itu mempermudah, lebih efisien dilakukannya. Jadi fasilitasnya juga, sistem keamanannya juga mudah, minim peralatan juga mudah. Itu semua. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Karena saya tadi banyak mengulang pembicaraan saya ya Bu, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.